Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin kejadian 26, hari ini kita akan masuk ke kejadian 27 dari ayat 1 sampai 40 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa," berkatalah Ishak. "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah punyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan masakan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya anakku?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya,
"Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, jadi di ayat 1 dalam perikop ini Ishak ini udah tua dan matanya udah gak awas lagi. Kekuatannya juga udah mulai berkurang. Saat itu dia memanggil Esau putra sulungnya dan dia berkata, "Putraku yang istimewa, putraku yang terkasih, sekarang saya sudah tua, tinggal menunggu waktu kematianku." Ishak kelihatan banget khawatir akan hari hak kematiannya nih guys. Lalu di ayat 3, "Karena itu, sekarang ambil perlengkapan berburumu, pergilah ke ladang, berburulah, bawalah daging buruan." Lalu di ayat 4, "Dan buatkan saya daging gurih." Artinya makanan enak guys. Dari tradisi Arab, bahwa daging hasil perburuan itu sangat dihargai oleh suku pengembara. Ishak lanjut ngomong nih, "Bawakan untukku agar aku makan, dan setelah itu biarkan aku memberkatimu sebelum aku mati." Nah, di ayat kelima, Ribka ini mendengar perbincangan tersebut. Esau segera pergi ke ladang untuk berburu. Nah, di ayat 6-7 ini, Ribka membuat rencana sendiri, yaitu mengalihkan berkat dari Esau yang kebiasaan dan karakternya sama sekali tidak rohani, dan ia berbicara pada Yakub putra kesayangannya, "Aku mendengar ayahmu bicara pada Esau saudaramu untuk membuat daging dan masak enak, lalu akan diberkati." Nah, langsung Ribka menunjukkan ambisinya, yaitu anak kesayangannya yang akan mendapatkan berkat. Lalu di ayat 8, "Karena itu, Yakub anakku." Ribka di sini langsung memberikan instruksi penting untuk anak kesayangannya itu. Nah, di ayat 9-10, Ribka ini minta Yakub mengambil 2 anak kambing yang baik. Ribka akan masak sesuai kesukaan suaminya. Lalu dia ngomong, "Bawa masakan itu agar ayahmu memberkatimu." Nah, Ribka ini mengantisipasi kemungkinan gagalnya. Nah, di ayat 11, Yakub yang belum mahir tipu muslihat itu jelas heran, karena perbedaan dirinya dan saudaranya itu sangat mencolok. Nah, lalu di ayat 12-18, jika ketahuan menipu ayahnya, Yakub ini takut akan dikutuk. Tapi Yakub pergi dan melakukan tepat seperti yang diminta ibunya. Ribka mengambil pakaian bagus dari putra sulungnya Esau, lalu Yakub memberikan daging gurih dan roti yang telah dipersiapkan ibunya, dan mulai mengelabui ayahnya. Nah, di ayat 20-29 ini Ishak sebenarnya udah mulai curiga, tapi akhirnya percaya. Nah, ia meminta Yakub mendekat dan memberikan dia berkat. Nah, di ayat 30, pas Yakub pergi, Esau datang guys. Dan di ayat 31, Esau telah membuat daging gurih dan juga membawanya kepada ayahnya. Nah, dengan kasih sayang, Esau mempersiapkan dan memberikan kepada ayahnya dan siap menerima berkat. Nah, di ayat 32, Ishak kaget dong mendengar ada anaknya lagi. Lalu di ayat 33, Ishak sangat gemetar karena telah memberkati orang yang salah. Nah, lalu di ayat 34-35, Esau ini kecewa nih atas apa yang terjadi. Tambahan lagi, klaim ayahnya bahwa tipu muslihat Yakub itu yang membuatnya memberikan berkat untuk anak bungsunya itu. Nah, lalu di ayat 36-38, Yakub telah mengambil hak sulungan Esau. Semenyesal itu sampai-sampai Esau terus-menerus mempertanyakan tentang berkat lain. Dia tetap ingin mendapatkan berkat sebagai anak Ishak. Nah, Esau tahu berkat yang udah diberikan tidak bisa ditarik kembali. Esau akhirnya menangis seada-adanya guys. Nah, di ayat 39-40, akhirnya Ishak memberikan berkat untuk anak sulungnya itu.
Esau akan hidup dengan pedang, bukan dengan kesuburan tanah. Ia akan tinggal jauh. Esau tinggal di Gunung Seir yang tidak akan kaya dan subur seperti tanah Kanaan. Nah, rakyatnya ini tidak akan menjadi penggarap tanah yang damai. Mereka akan tinggal di pegunungan dan kerja sebagai perampok. Nah, Edom akan melayani Israel, tapi itu hanya untuk sementara waktu. Terlepas dari kesulitan, dari inferioritas sosial, dan dari penaklukan, Edom pada akhirnya akan mendapatkan kebebasan sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Ya, demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Jadi guys, hari ini kita belajar kejujuran dari narasi Alkitab. Sebuah intrik dan politik dari orang tua untuk anak kesayangannya. Kita belajar dari Esau. Penyesalan selalu ada di belakang. Dia terlalu menganggap remeh berkat saat berkat itu diberikan. Dan dia menyesal bukan main, sampai menangis meraung-raung, tapi toh tidak dapat mengembalikan berkatnya. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan nih guys? Yang bisa kita terapkan adalah jangan menganggap remeh berkat Tuhan guys. Selalu mau sendiri untuk hal-hal baik yang Tuhan berikan, dan kita pelihara dan kelola baik-baik juga. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 4 nih guys. Yang pertama, gimana pendapatmu tentang Ishak yang malah memberikan berkat kesulungan untuk anak bungsu? Lalu yang kedua, gimana pendapatmu tentang Ribka yang memperdayai suaminya dan anak sulungnya hingga berkat kesulungan jatuh di tangan Yakub anak kesayangannya? Lalu yang ketiga, kalau kamu jadi Esau, hakmu diserahkan nih ke orang yang tidak seharusnya. Gimana sih kamu? Dan yang terakhir, apa yang kita pelajari tentang pribadi Allah hari ini? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Ya, jadi segitu aja satu dari kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku percaya dan memegang janjimu bagi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys. Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.